minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Bagaimana kabarnya teman-teman semua pejuang Al-Qur'an? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali lagi pada kegiatan rutinitas setiap hari Sabtu, yaitu mempelajari bacaan Al-Qur'an. Untuk materinya pada hari ini yaitu tentang bacaan panjang. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan. Al-hadiniyah wa ala kulliyatin sholihah barakatimul furqan al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik teman-teman semua, mari kita memasuki materi bacaan panjang. Bacaan panjang itu dalam buku yang kita pegang sekarang itu ada 3. Yang pertama, tanda baca panjang karena ada huruf panjang. Selanjutnya, bacaan panjang karena tanda baca. Dan yang ketiga, bacaan panjang tapi dibaca pendek. Untuk tanda baca panjang karena ada huruf panjang itu tidak ada bagian di bawahnya. Tetapi untuk bacaan panjang karena tanda baca dan bacaan panjang tapi dibaca pendek itu ada tambahan-tambahannya. Untuk bacaan panjang karena tanda baca itu ada 4. Yang pertama, setiap menemukan harokat, fathah berdiri, kasroh berdiri, domah berdiri, nah itu dibaca panjang, 2 harokat atau 2 alif. Selanjutnya, setiap bertemu alif maksurah. Nah, alif maksurah ini bentuknya seperti huruf ya, tapi yang membedakan tidak ada titiknya, yaitu didahului dengan huruf fathah, dengan harokat fathah. Apabila kita menemukan harokat fathah, sesudah harokat fathahnya itu alif maksurah, maka itu harus dibaca panjang juga, sepanjang 2 alif atau 2 harokat. Selanjutnya, jika menemukan tanda baca seperti halis dan huruf setelahnya adalah hamzah. Nah, jika kita menemukan tanda baca alis, terus sesudah alis itu ada harokat, ada huruf hamzah atau alif, nah itu harus dibaca panjang 5-6 harokat. Selanjutnya, bacaan panjang pada huruf al-muqatta'ah. Nah, huruf al-muqatta'ah ini huruf yang berdiri sendiri. Biasanya huruf ini adanya di awal surat, seperti alif, lam, mim, qaf, nun, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada bacaan panjang tapi dibaca pendek, di sini ada 2, yaitu ketika bacaan panjang bertemu dengan sukun atau tasydid. Jadi, ketika teman-teman menemukan bacaan panjang dari
bagian tanda baca panjang karena ada huruf panjang atau bacaan panjang karena tanda baca, tiba-tiba di dalam bacaan panjang tersebut ditemukan tanda baca tasydid atau sukun, maka maka bacaan panjang tersebut menjadi pendek. Selanjutnya, apabila waw sukun atau ya sukun diawali oleh harokat fathah dan tidak bermaksud untuk berhenti atau mewakafkannya, itu juga dibaca pendek. Kita langsung masuk saja kepada materi tanda baca panjang karena ada huruf panjang. Tanda baca panjang karena ada huruf panjang. Nah, di sini contoh hurufnya itu bukan contoh huruf ya. Yang menjadikan bacaan panjang itu karena ada huruf panjang itu ada 3. Yang pertama alif, waw, ya. Atau disingkat ayu. Nah, bisa seperti itu. Nah, huruf-huruf ini alif, waw, ya. Kalau misalkan dalam hukum bacaan tajwid, ini sering disebut dengan mad tabi'i, yaitu apabila fathah bertemu alif sukun, apabila domah bertemu waw sukun, apabila kasroh bertemu ya sukun, itu maka dibaca panjang. Seperti contoh yang di baris pertama, yaitu ma, ba, ha. Baris kedua, mu, bu, tu. Dan baris ketiga, mi, bi, ti. Nah, itu dibaca panjang karena apa? Karena ada tanda baca yang bertemu dengan salah satu huruf tersebut. Contohnya yang huruf ma di baris awal itu ada tanda baca fathah bertemu dengan alif sukun. Nah, maka dibaca panjang. Selanjutnya bacaan panjang karena tanda baca. Nah, untuk bagian yang pertama yaitu setiap menemukan harokat fathah berdiri, kasroh berdiri, domah berdiri, nah itu dibaca panjang. Contoh bacaannya seperti apa? Dzalika yukhadi'una kitabun laknahum litunziro bihi ba'di idnihi min dunihi awliya ala qawmihi mawazinuhu wa khalaqtahu wa qaddarahu innahu yabda'u. Nah, seperti 12 contoh bacaan di tabel berikut. Nah, itu merupakan contoh bacaan panjang apabila menemukan harokat fathah berdiri, kasroh berdiri, dan domah berdiri. Selanjutnya siap menemukan bacaan panjang yang di dalamnya seperti ada alif maksurah, seperti alif maksurah. Nah, yang seperti yang tadi dibilang, alif maksurah itu seperti huruf ya, cuma tidak ada titik duanya di bawahnya. Tapi ini didahului oleh fathah ya. Seperti bacaan berikut, Zikro, wadduha, summastawa, fa'auha, saja, al-ula, fa'awa, fahada. Nah, bacaan-bacaan tersebut merupakan bacaan yang panjang karena ada fathah bertemu dengan alif maksurah. Nah, alif maksurah ini tidak berharokat, tidak bertanda baca. Jadi, kalau tidak bertanda baca, biasanya itu harokatnya sukun. Nah, maka dari itu dibacanya panjang. Selanjutnya, jika menemukan tanda baca seperti halis dan huruf setelahnya adalah hamzah. Nah, huruf-huruf tersebut kalimat-kalimat tersebut dibacanya panjang 5-6. Ja'a, ya ayyuhalladzina minas samai ma'a ba'suna ilaan fa'ilun, maaf, qailun auliya'u illa iblisa bidu'aika nisa'uhum. Nah, kata kalimat-kalimat tersebut dibacanya panjang 5 sampai dengan 6 harokat karena ada halis bertemu dengan alif atau hamzah. Selanjutnya bacaan panjang pada huruf al-muqatta'ah
Nah, pada huruf al-muqatta'ah ini huruf yang atau kalimat yang suka ada di awal surah biasanya ini nama-nama kalimat-kalimat tersebut atau ayat tersebut dinamakan huruf al-muqatta'ah karena huruf ini tidak disertai dengan tanda baca, hanya alis. Nah, kalau teman-teman semua menemukan halis tapi tidak ada tanda baca fathah, kasroh, doma, nah itu hurufnya kembali lagi seperti huruf mandiri dibacanya, tapi tetap dalam keadaan panjang. Contohnya alif lam mim, alif lam ro, alif lam mim ro, qaf nun shad hamim tosin yasin qaf ha ya ain shad alif lam mim shad tosin mim. Nah, 12 huruf inilah merupakan huruf al-muqatta'ah yang ada di dalam Quran. Selanjutnya, bacaan panjang tapi dibaca pendek. Nah, ketika bacaan panjang bertemu dengan sukun atau tasydid, seperti contoh berikut. Fattakullah aulan nasi. Nah, bisa dilihat pada huruf fattakullah. Nah, di sini ada tanda baca fathah bertemu dengan alif sukun. Harusnya dibacanya panjang kan? Fa. Tapi karena sesudah huruf alif sukun ini adalah tak berharokat tasydid, maka tidak dibaca panjang, langsung dimasukkan. Fattakullah. Begitu juga dengan yang kalimat aulan nasi. Di sini bacaan panjang karena ada alif maksurah. Kalau ada alif maksurah kan harusnya dibaca panjang aula. Tapi karena di sininya ada alif lam dengan harokat tasydid atau alif lam samsiah, maka ini langsung dimasukkan. Aulan nasi. Berikut pun begitu juga dengan kalimat-kalimat berikutnya. Hadan nabiyyu hudallahi ulul albabi tuti'ul ladina ya'lamul haqqo ya'kulur riba. Nah, huruf-huruf itu, kalimat-kalimat itu merupakan bacaan panjang bertemu dengan sukun atau tasydid, tapi dibacanya pendek gitu ya. Yang terakhir, apabila waw atau ya diawali oleh harokat fathah dan tidak bermaksud untuk berhenti. Misal, au kasoyibim minas sama. Nah, ini lanjutannya itu minas sama. Goiril maghdubi awliya'u alaihim mu'sodah minal jaujain Rabba hadzal bait dzikrul maut li ilafi Quraisy. Jadi apabila waw sukun atau ya sukun diawali oleh harokat fathah dan tidak bermaksud untuk berhenti mewakafkannya, maka itu dibacanya pendek ya. Karena nih yang lihat yang di garis bawahi, nah itu harokat fathah bukan berarti harus dibaca panjang. Tapi apabila harokat fathah ini dibaca panjang apabila sesudahnya itu alif sukun. Tapi karena ini waw sukun, maka tidak dibaca panjang ya. Jadi dibacanya pendek. Au kasoyibim. Itulah huruf waw dan ya yang menjadikannya seperti itu. Oke, di sini yang terakhir ada bukan contoh ya, evaluasi. Nah, silakan teman-teman semua seperti biasa melafazkan, mengucapkan kembali kalimat-kalimat yang ada di sini
dengan baik dan benar, direkam dan nanti dikumpulkan di dikumpulkan sesuai dengan pembimbing masing-masing. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca doa khatmil Quran. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.